Silakan lanjutkan yang Bapak Gilik alias Bapak. Baik, kami akan lanjutkan untuk membacakan pledoi atas nama Dilik alias Bapak Alvin bin Asif. Karena pada prinsipnya fakta persidangan juga tanggapan terhadap fakta persidangan sama, kami langsung saja pada analisa yuridis. Kami langsung bacakan mulai dari analisa yuridis saja. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Menanggapi tuntutan Saudari Penuntut Umum, maka kami penasihat hukum terdakwa juga akan menguraikan dan menganalisis fakta persidangan yang secara khusus berkaitan dengan apa yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum. Untuk menanggapi tuntutan penuntut umum dalam perkara ini, maka kami harus menguji apakah penuntut umum telah objektif terhadap fakta persidangan atau tidak. Apakah analisis unsur tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak. Terdakwa telah dituntut penuntut umum melanggar pasal 107 huruf D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang perkebunan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut. Setiap orang, kedua, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Dari ketiga unsur tersebut dalam pledoi ini kami membatasinya dengan hanya memberi tanggapan terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kedua dan ketiga. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Unsur di atas terdiri dari dua jenis frasa, yakni secara tidak sah dan frasa memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Kedua frasa itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda. Frasa pertama secara tidak sah merupakan sifat dari frasa kedua, memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Frasa kedua adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja sejauh sifat yang melekat kepadanya adalah sah. Karena itu kami akan lebih menguraikan frasa secara tidak sah pada unsur di atas. Untuk mengetahui perbuatan secara tidak sah, pertama-tama kami memulainya dengan melihat apa yang dimaksud dengan perbuatan yang sifatnya sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sah diartikan dengan dilakukan menurut hukum, undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dilakukan menurut hukum berarti tidak bertentangan dengan hukum. Kalau didefinisikan frasa secara tidak sah berdasarkan pengertian kata sah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dilakukan tidak menurut hukum, atau dilakukan secara bertentangan dengan hukum, atau dilakukan secara melawan hukum. Sejalan dengan pengertian frasa secara tidak sah menurut Kamus Bahasa Indonesia di atas, Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah dalam buku berjudul Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta tahun 2005 pada halaman 32, mengatakan bahwa frasa secara tidak sah dalam bahasa Indonesia dimaksudkan untuk pengertian kata violate yang artinya adalah melawan hukum, meliputi bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Dalam ajaran ilmu hukum, doktrin melawan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materi.
Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpau dalam Asas Teori Prati Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kelima, tahun 2008 pada halaman 44 dan 45 menjelaskan, menurut ajaran Wederer Delik dalam akti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Wederer Delik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran Wederer Delik dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Wederer Delik atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Profesor Sato C. Kartanegara sebagaimana dikutip dalam Leden Marpau dalam Asas Teori Prati Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kelima, tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan, Wederer Delik formil berdasar pada undang-undang, sedangkan Wederer Delik material bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Allgemeine Beginsel. Lebih lanjut, masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bemer mengurai tentang melawan hukum antara lain: 1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang. 2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Tanpa hak dan wewenang sendiri. 4. Bertentangan dengan hak orang lain. Dan 5. Bertentangan dengan hukum. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, frasa secara tidak sah digunakan pada pasal 55 sebagai bentuk larangannya dan pada pasal 107 digunakan sebagai penegasan sanksi atas pelanggaran. Undang-undang perkebunan ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan mengabulkan permohonan para pemohon sebagaimana disebutkan dalam putusan MK nomor 138/13/Romawi/2015. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 secara bersyarat sepanjang frasa setiap orang secara tidak sah dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU/2007. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa setiap orang secara tidak sah dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU/2007. Sebelum terbitnya putusan 138/PUU/13 Romawi/2015, petani kecil harus memperoleh izin dalam melakukan pemuliaan tanaman. Tetapi sesudah terbitnya putusan 138/Romawi/13/2015, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi petani kecil perorangan dalam melakukan pemuliaan tanaman. Sedangkan di luar masyarakat hukum adat, frasa setiap orang secara tidak sah akan berlaku sebagai mengikat apabila ada konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah wilayah masyarakat hukum adat
adat belum diselesaikan. Pengecualian bagi masyarakat hukum adat pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU/2007, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara de facto masih hidup, aktual eksistensi, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur: 1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, in-group feeling, adanya peranata pemerintahan adat, adanya harta kekayaan dan atau benda-benda adat, dan adanya perangkat normal hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa perkara ini bermula dari penggarapan lahan bekas ladang masyarakat adat Desa Penyang oleh PT HMBP secara melawan hukum. Warga Desa Penyang sudah memperjuangkan hanya sejak tahun 2008 dengan berbagai upaya mediasi oleh pemerintah, namun masih belum juga mendapatkan hasil yang adil bagi masyarakat Desa Penyang. Diketahui berdasarkan laporan rekomendasi Pansus DPRD Kotim, lahan warga Desa Penyang yang digarap secara melawan hukum oleh PT HMBP adalah 117 hektar. Perjuangan yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun akhirnya berhasil dengan adanya surat pernyataan menyerahkan atau memitrakan lahan 117 hektar oleh PT HMBP ditujukan kepada masyarakat Desa Penyang. Surat pernyataan ini pun masih tidak dilaksanakan oleh PT HMBP secara konsisten untuk masyarakat. Akhirnya berdasarkan surat pernyataan tersebut, mereka menguasai lahan 111 hektar dan melakukan kegiatan pemasangan heating, membuat parit, dan membangun pondok di atas lahan tersebut. Hal lain yang dilakukan warga Desa Penyang adalah merawat dan memanen buah sawit yang berada dalam lokasi 117 hektar milik mereka. Upaya lain dari warga Desa Penyang adalah bahwa meskipun kepemilikan atas lahan 117 hektar adalah kepemilikan pribadi dengan beberapa bukti surat garapan, atas rekomendasi rapat dengan pendapat DPRD Kotim, warga Desa Penyang mengelola lahan tersebut dalam bentuk kelompok tani dengan nama Saya Pakat. Di saat warga Desa Penyang diantaranya almarhum Hermanus mengupah orang untuk melakukan pemanenan sawit di atas lahan yang sudah dikuasai, PT HMBP melaporkannya sebagai tindak pidana dan didakwa dengan unsur secara tidak sah memanen. Saat ini para terdakwa adalah orang yang diupah oleh salah satu warga Desa Penyang dan satu lagi adalah orang yang dikriminalisasi dengan pasal turut serta sebagai menyuruh memanen secara tidak sah. Dari uraian di atas, bila dihubungkan dengan pendapat ahli agraria yang hadir dalam persidangan ini, maka terpatahkanlah unsur secara tidak sah dalam tuntutan JPU ini. Sesuatu yang diperoleh secara melawan hukum, hasilnya pun batal demi hukum. Karena lahan tersebut digarap oleh PT HMBP secara melawan hukum, maka hasil perkebunan di atas lahan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah menjadi milik PT HMBP sebagai pelapor dalam perkara ini. Berdasarkan asas pemisahan horizontal dan asas asesi yang masih berlaku dalam UU PA Indonesia, maka perbuatan memanen yang dilakukan oleh warga Desa Penyang, termasuk sebagian dari mereka adalah almarhum Hermanus, adalah sah. Karena perbuatan yang mengupah adalah sah demi hukum, maka orang yang diupah dalam hal ini adalah terdakwa diri melakukan perbuatan yang sah pula, yakni melakukan pemanenan secara sah. Putusan MK nomor 138 PU/Rumawi 13/2015 bila dipersyaratkan putusan MK nomor 31/PU/27, maka warga Desa Penyang termasuk para terdakwa karena memiliki hubungan hukum dengan warga Desa Penyang dalam perannya masing-masing adalah melakukan
secara sah perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh JPU. Kasus perkebunan yang dialami oleh terdakwa dan warga desa Penyang ini pernah terjadi di tempat lain. Karena perkara tersebut bukanlah perkara pidana, melainkan perkara perdata, oleh Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara tersebut dengan menyatakan para terdakwa bebas dari segala tuntutan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam jurisprudensi nomor 420/Pitsus/2016/PT berbunyi sebagai berikut. Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim tingkat banding telah dikemukakan fakta-fakta hukum lainnya, yakni bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 107 junto pasal 55 huruf A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP yang menanam pohon sawit diantaranya kelapa sawit dan tanpa hak dilakukan pemupukan di areal yang diklaim sebagai milik PT SPR. 2. Bahwa kemudian terdakwa dan 19 orang yang lainnya telah membangun pondok atau tenda dan portal di lokasi areal perkebunan yang diklaim sebagai milik PT SPR. Awal pertikaian bukan hukum pidana, tetapi pertikaian hukum perdata antara PT Sari Persada Raya SPR dengan terdakwa Leting Sirait tentang hak penguasaan areal kebun atau kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Huta Talun, Tonga-Tonga Utapada yang masuk ke dalam wilayah hukum Kabupaten Asahan Pengadilan Negeri Kisaran. Berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat tinggi mengadili sendiri kasus Leting Sirait dengan salah satu amar putusan berbunyi menyatakan perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dari beberapa teori dan jurisprudensi di atas, tidak terlihat adanya unsur tidak sah, baik itu kesengajaan maupun kealpaan dari diri terdakwa Dili dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima, sebagai orang yang diubah. Dengan demikian, unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum.